Nah, ini ada kondisi menarik di mana dulu kan saya karena belum punya greenhouse, belum punya kebun, saya pernah datang ke salah satu petani ya, tanaman hias. Waktu itu saya mau belanja tanaman karena untuk suplai tanaman ke mitra kami di Belanda. Itu pernah dia sampaikan bahwa, "Pak," katanya, "ngapain Bapak calon bupati jualan tanaman hias?" Kata dia begitu ya. Karena dia bilang, "Nggak usah lah, saya aja udah puluhan tahun jualan tanaman hias masih gini-gini aja." Dia bilang begitu. Itu satu kalimat yang menurut saya agak meledek, tetapi juga sisi lain memotivasi. Saya bilang, oh, dalam hati saya, kalau kamu butuh puluhan tahun untuk bisa maju dalam tanaman hias, maka saya tidak membutuhkan waktu puluhan tahun. Oleh karena itu, saya buktikan tuh terhadap perkataan dari petani tersebut, dan pada saat saya membeli lahan ini waktu itu di tahun 2020, saya sampaikan. Nah, ini saya bilang di dalam 10 bulan alhamdulillah saya sudah bisa membeli aset. Jadi tidak perlu puluhan tahun, saya bilang. Dan bagi saya ya kalau gengsi ya itu di nomor sekian lah. Selama kita melakukan upaya-upaya yang halal, maka gengsi itu menjadi tersampingkan lah gitu. Karena memang waktu itu kan bicara juga kebutuhan. Saya punya anak 3, butuh biaya waktu itu ya untuk beli susu. Malah dulu anak saya pernah bicara bahwa, "Loh, kok ngapain," katanya, "ayahnya jualan tanaman hias," gitu. Dan tapi saya sampaikan bahwa dengan jualan tanaman hias ini kita bisa beli apapun dari daun loh, saya bilang begitu. Jadi waktu itu saya pernah beli 1 unit mobil mewah gitulah ya. Oh, ternyata anak saya malah senang tuh. Jadi kemana-mana dia malah sekarang menyampaikan bahwa saya ingin menjadi pengusaha sukses seperti ayahnya, dia begitu. Jadi ya mentalitas seseorang tentunya diuji ya, dari kondisi tidak hanya pada saat dia berada di atas, tetapi berada di bawah, lalu dia bisa bangkit. Nah, itu menjadi nilai, saya rasa begitu. Dan alhamdulillah Minaku hari ini malah banyak didatangi ya oleh para komunitas ataupun organisasi yang ingin belajar. Dan kami juga tidak sulit untuk membagikan ilmu gitu kepada siapapun yang mau belajar di Minaku Indonesia. Jadi membangun usaha itu tidak harus dengan modal besar kan gitu. Karena Minaku ini bukti nyata bahwa saya membangun usaha hanya dari nilai kecil kan gitu. Dan alhamdulillah bisa berkembang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Wardana Adinata. Saya adalah pelaku usaha eksportir tanaman hias plasma nutfah non kayu dari Indonesia. Kami adalah global ornamental supplier, tanaman-tanaman plasma nutfah dari hutan-hutan Indonesia, tanaman hias ya, yang kami ekspor ke berbagai mitra di belahan dunia, khususnya Eropa dan Amerika dan juga Asia Pasifik. Iya, saya 2018 pernah nyalon Bupati Bogor melalui jalur independen waktu itu di usia 35 tahun, menjadi kandidat calon bupati termuda pada saat itu. Dan kalah, tentunya pelajarannya banyak. Motivasi saya maju pada saat itu adalah ya tentunya kita punya visi, kita punya misi, kita punya cita-cita dan harapan bagaimana membangun Kabupaten Bogor sebagai tempat lahir kita ya, untuk bisa lebih baik begitu. Dan banyak dinamika dan tentunya kekalahan menjadi satu pelecut semangat saya sih sebetulnya untuk terus bisa bermanfaat bagi masyarakat khususnya di lingkungan sekitar kita. Tanpa harus juga menjadi bupati ya saya terus hari ini juga berusaha. Kalau kapok enggak, karena kalau menjadi politisi itu syarat utamanya adalah harus punya mental tangguh. Jadi selama kita diberikan kesempatan ya tentu saja kita harus terus berusaha begitu. Minaku ini berdiri dari tahun 2019. Pada saat itu saya nyalon bupati kalah, terus saya maju menjadi calon anggota DPR, tapi ya belum terpilih. Minaku berdiri karena kepepet, karena saya nggak ada kerjaan, jobless, dan Minaku itu dibangun dari nilai modal usaha Rp500.000 waktu itu. Tahun 2019 tanggal 10 November. Alhamdulillah berkembang dan sampai hari ini sudah hampir memasuki usia ke-6 tahun ya sekarang, dan kami sudah bisa melakukan ekspor ke 57 negara. Kita punya mitra-mitra produsen tanaman di Eropa, khususnya di Belanda maupun di Amerika, di Florida. Begitu. Minaku ini didirikan tidak dari idealnya sebuah perusahaan berdiri. Karena itu tadi diawali dari sebuah
kepepet ya, faktor kepepet. Tidak dari sebuah manajemen sempurna, jadi lebih bagaimana mengedepankan tawakal di sini di awalnya. Karena saya juga tidak punya background tentang tanaman hias, karena kuliah saya dulu di IPB juga di Fakultas Peternakan, lalu ke ekonomi. Jadi sangat jauh dari tataran ideal sebuah perusahaan dibangun pada mestinya gitu. Tapi ya alhamdulillah ternyata tidak harus berawal dari itu semua. Malah saya juga tidak hobi dengan tanaman hias dulu, dan alhamdulillah malah menjadi satu sumber penghasilan yang bisa memberikan dampak positif. Pada saat itu saya, kalau teman-teman lihat di Instagram Minaku Home Nature ya, itu ada postingan pertama tuh tanaman, itu adalah tanaman yang saya beli. Dan tanaman itu adalah tanaman yang nggak laku, yang tidak ada peminatnya, karena saya kan nggak tahu tentang tanaman hias. Tapi dilalahnya malah pada saat itu saya posting dan ada yang menanyakan, dan hari ini masih menjadi mitranya Minaku, itu buyer dari Belanda. Dan ya itulah cara Allah menjawab ya. Apabila kita punya keyakinan, punya niat yang baik tentu saja, apalagi berikhtiar karena memang kita punya beban tanggung jawab. Waktu itu saya punya keluarga yang harus diberikan tanggung jawab, penghidupan gitu. Dan alhamdulillah Allah memberikan jalan. Jadi dalam 10 bulan dari modal 500.000 itu menjadi 5 miliar waktu itu. Jadi pada saat tahun 2020 kebetulan Covid kan, malah dari Covid itu saya mendapatkan berkah. Minaku itu dulu revenue-nya bisa sampai 3,4 miliar per bulan net profit itu. Jadi ya alhamdulillah. Nah, karena itu Minaku semakin berkembang, dan di tahun 2021 kami bisa mendapatkan kontrak 2,1 triliun dari 7 mitra di 7 negara. Kami bermitra dengan 1.000 petani, kita menggunakan fasilitas memanfaatkan KUR waktu itu, kita membantu petani-petani, ada 1.000 petani lebih, di 60 miliar lah waktu itu, sampai 6 bulan bisa lunas. Jadi orang COVID kita mendapatkan berkah dan malah kita bisa membantu masyarakat secara luas. Dan saya juga sempat membangun pasar tanaman hias di Kota Bogor yang terbesar saya rasa, dan itu kami gratiskan untuk para pelaku usaha tanaman hias. Tidak kami kutip biaya apapun, kami malah membangunkan pasar tersebut dan kami memberikan kios-kiosnya gratis. Jadi waktu itu di saat COVID, alhamdulillah selama COVID kami malah memberikan kontribusi terhadap bagaimana sektor ekonomi tetap bisa berjalan. Ya tentu saja kendala ada, pemahaman yang kurang, ilmu yang tidak ada, kan kuncinya tentu saja harus belajar. Nah makanya saya tidak bosan untuk belajar, menambah ilmu, menambah wawasan, kan begitu ya, menambah pengalaman, maka menambah senjata. Jadi di saat kita tidak berhenti belajar, maka sejatinya itu adalah modal utama kita untuk bisa menghadapi berbagai kendala, solusi, kan gitu ya. Dan alhamdulillah pembelajaran seumur hidup ya, kalau misalkan kita memang terus mau berusaha ya Allah pasti berikan jalan begitu. Saya memang dari TK dulu malah suka berdagang dulu. Tetapi pada saat saya lepas kuliah itu saya malah bekerja di salah satu perusahaan BUMN. Lalu saya pernah bekerja di salah satu perusahaan multinasional. Jadi tidak ada selain dari latar belakang kecil waktu itu saya suka berdagang, ya itu menjadi modal dasar saya. Dan membangun sebuah bisnis tentunya ada pasang surut ya, ada saatnya maju di atas, saatnya surut ke depan. Nah tadi dalam membangun usaha itu pada saat kita mau mencapai titik kulminasi itu pasti decline. Ada salah satu strategi yang baik adalah pada saat kita mau mencapai titik kulminasi, di saat sebuah usaha itu sudah mencapai puncak, dia pasti turun, kita sudah mulai membangun usaha lain. Nah karena itu Minaku itu sudah melakukan membangun usaha-usaha lain lah, tapi masih dalam lingkup holdingnya Minaku Group. Jadi kami banyak membangun unit-unit bisnis lain lah, ada global trade ya, kita melakukan upaya pendampingan ekspor terhadap para mitra, lalu kita ada juga mengekspor komoditi lain selain tanaman hias begitu. Jadi tentunya supaya menjaga eksistensi tadi, supaya terus kita berada di track yang menanjak, tidak decline pada saat mencapai titik kulminasi puncaknya begitu. Waktu itu yang bikin saya happy dan bingung adalah pada saat ada orang menanyakan tentang tanaman, lalu dia kirim uang. Waktu itu 350 juta saya masih ingat, karena sampai hari ini masih menjadi mitra. Karena saya setiap tahun kan selalu ke Belanda, selalu bertemu dengan sahabat saya ini, baik yang di Belanda maupun yang di Jerman. Nah, pada saat itu dia transfer uang 350 juta, saya bingung. Ini uang saya belanjakan tanaman, lalu itu tanamannya saya packingnya seperti apa, dokumennya bagaimana, terus
ngirimnya pakai apa, itu nggak punya basic sama sekali. Tapi itu tadi kan, kita itu ada proses pembelajaran, kita mencari ilmu supaya menambah wawasannya kan begitu. Jadi ada tambahan senjata-senjata kita. Nah, jadi saya belajar tuh berproses, mencari informasi melalui banyaklah kampus atau ke instansi terkait ya, karantina kan begitu ya. Karena kan kalau ekspor tuh pasti ada kaitannya dengan karantina ya. Lalu belajar mencari teman gitu, ada yang bisa saya tanya begitu. Nah, untuk memulai sebuah usaha, saya bisa sarankan kepada teman-teman itu adalah jangan seperti saya. Yang utama adalah carilah mentor. Nah, itu penting tuh. Jadi mentor itu yang akan mengguidance kita supaya tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, waktu itu saya kan tidak ada mentor kan. Saya berusaha sendiri, saya berikhtiar gitu. Tetapi bagi teman-teman yang nanti mau memulai usaha, carilah mentor yang sudah berpengalaman. Jadi supaya kegagalan yang sudah dilakukan oleh orang lain kita tidak lakukan. Nah, itulah pentingnya seorang mentor. Jadi agar apa yang kita lakukan itu sangat efektif, efisien, dan tepat sasaran. Nah, itu yang bisa saya sharing ya, karena kebanyakan orang gagal itu kan karena dia tidak punya pendamping, tidak punya mentor yang pas gitu. Jadi berusaha lalu gagal, berusaha gagal, akhirnya dia patah. Nah, tapi kalau ada mentor kan nanti dia akan memberikan rambu-rambu. Jangan lakukan ini, nanti akan seperti ini, karena kan mentornya yang lebih berpengalaman. Nah, itu yang hari ini dilakukan oleh Minaku kepada teman-teman, sahabat-sahabat yang mau melakukan usaha begitu, khususnya di bidang ekspor. Sekarang Minaku kan sudah ada lab kultur jaringan, jadi kami mengolekting tanaman dari hutan tidak langsung ekspor. Jadi kami ada lab, jadi di lab kami itu sekarang sudah ada 200 varietas tanaman hias. Inilah pentingnya kita aware ya tentang begitu kayanya Indonesia ini, karena Indonesia adalah negara mega biodiversity. Kita punya 39 ecoregion, plasma nutfah non kayu tanaman hias kita yang ada di hutan itu jumlahnya ribuan. Dan ini adalah keunggulan kita dan belum dimaksimalkan secara total, apalagi dengan infrastruktur pendukung. Malah yang menikmati tanaman-tanaman hutan kita ini negara-negara lain, seperti Jepang, Cina khususnya ya, karena mereka punya lab terbesar di dunia dan mereka yang menjadi penyuplai tanaman hias ke seluruh negara-negara maju, khususnya di Eropa maupun di Amerika, karena basis produksinya mereka sangat tinggi. Nah, oleh karena itu, sekarang Minaku baru berfokus terhadap tanaman-tanaman hutan kita yang ada dengan adanya 200 varietas dan kami terus coba kembangkan. Yang paling laku tanaman hari ini adalah tanaman yang memang sudah menjadi basis industri, seperti alokasia dari Sulawesi, ya, terus ada ficus dari hutan-hutan Jawa, ataupun mungkin ada tanaman-tanaman dari Papua begitu. Nah, itu yang tanaman-tanaman yang diminati oleh mancanegara yang hari ini sudah berbasis industri begitu. Pasar tanaman hias kalau di mancanegara masih menarik karena sudah di industri, kalau di Indonesia mungkin tidak, karena di Indonesia ini tanaman hias seperti tanaman bisnis musiman ya, kayak monkey business. Tapi kalau di luar negeri tanaman hias sudah di industri, jadi fast moving dia. Di Indonesia ini kan baru tanaman anggrek saja yang fast moving ya, yang sering kita lihat di kantor-kantor ya, yang berbunga itu sudah jadi industri dia. Tapi kalau tanaman pot plant yang diproduksi oleh Minaku belum. Tetapi kalau di luar negeri ini adalah tanaman yang fast moving, tanaman industri. Jadi pasarnya besar, tetapi kuantitinya besar, tetapi memang harganya tidak seperti dulu waktu pandemi. Karena yang kita ekspor tanaman tissue culture itu dalam bentuk plantlet kecil dan harganya memang sangat terbatas begitu. Masih tinggi, malah masih kekurangan malah. Apalagi sekarang adanya perang tarif ya, Amerika dengan Cina. Mayoritas Cina kan menjadi supplier utama dan mudah-mudahan menjadi switch ya pasar itu ke Indonesia. Dan tetapi kan kita tidak didukung oleh infrastruktur lab yang cukup seperti di Cina. Kalau Cina kan bisa memproduksi ratusan juta tanaman setiap bulan. Di Indonesia kan nggak ada kapasitas produksi lab yang mumpuni ya. Minaku saja hanya sampai 200.000 tanaman itu pun setiap tahun ya, begitu, karena labnya kecil, karena skala UMKM. Tentu saja kami terus berusaha mengembangkan dan hari ini kita coba dengan metode-metode lain supaya bagaimana bisa menekan harga pokok produksi HPP ya, agar harga-harga kita bisa bersaing dengan lab-lab Cina. Kalau berperan sudah ada, tetapi efeknya belum terasa. Karena tanaman yang masih mendapatkan dukungan itu malah tanaman-tanaman subtropis, bukan tanaman Indonesia, seperti tanaman krisan ya, itu bantuan-bantuan dari pemerintah itu seperti itu. Tapi tanaman plasma nutfah kita itu diabaikan malah.
Itu tidak menjadi salah satu indikator fokus bagaimana itu bisa dikembangkan begitu. Jadi, dan itu sudah saya sampaikan kepada pihak yang berkepentingan ya, agar bagaimana bisa melakukan langkah fundamental membantu para pelaku usaha tanaman hias plasma nutfah Indonesia supaya lebih memiliki peranan di dunia internasional. Seharusnya, karena kita kan negara kaya akan plasma nutfah, varietas kita banyak, tapi yang hari ini menikmatinya malah lab Cina. Begitu, mereka yang bisa memperbanyak. Minaku ini kan karena sahamnya 10% bukan punya saya, tapi punya Allah. Jadi dulu saya tuh kenapa 500.000 itu saya berikhtiar, saya membangun usaha, saya titipkan kepada Allah, ya Allah, saya bilang saya mau bangun usaha namanya Minaku Indonesia, tolong rawat, tolong jaga, tolong besarkan. Jadi waktu itu 5%. Setelah berkembang Allah menjadi 10%. Harapan saya ya Minaku tetap terus bisa bermanfaat untuk lingkungan, karena usaha kita adalah usaha lingkungan kan, berbasis bagaimana menjaga ekosistem plasma nutfah kita, bagaimana memperbaiki kualitas udara dengan menanam tanaman hias kan begitu. Yang ini sudah menjadi awareness lah bagi masyarakat di mancanegara, tapi di Indonesia mungkin karena kita terlalu banyak yang hijau-hijau jadi tidak aware. Nah, mudah-mudahan eksistensi Minaku di dunia internasional maupun domestik bisa dirasakan manfaatnya, tidak hanya oleh Minaku tetapi oleh anak cucu kita nanti ke depan, karena kami menjaga kekayaan alam kita untuk tetap lestari supaya tanaman-tanaman kita di hutan itu tidak habis dieksploitasi oleh negara luar. Kami juga melakukan bagaimana mengembalikan apa yang kami hasilkan dari hutan kembali ke hutan begitu ya. Dan mudah-mudahan ini tetap menjadi semangat kami bagaimana Minaku terus bisa bermanfaat. Yang pertama, cari mentor kalau mau memulai usaha. Pendamping itu penting karena itu adalah guidance yang akan membimbing kita, kan begitu ya. Jangankan mau usaha, kan mau mengaji saja kita butuh kiai, butuh ustadz kan begitu ya. Supaya pemahaman tentang apa yang mau kita lakukan itu memiliki satu kriteria yang baik kan begitu. Ada guidance, ada pembinaan, ada pembimbing. Yang kedua, jaga semangat. Karena yang namanya gagal itu adalah sebuah proses tertundanya keberhasilan. Bukan berarti kita akan gagal, tetapi hanya tertunda saja. Karena dengan kegagalan itu maka kita menambah ilmu, menambah senjata, menambah wawasan, menambah pengalaman. Jadi tidak ada kesuksesan yang langsung secara instan, tetapi melalui proses. Nah, hanya determinasi, endurance, daya tahan itu yang paling penting. Apakah kegagalan itu bisa kita terima atau kita malah menjadi putus asa. Nah, kebanyakan jadi putus asa. Akhirnya mereka malah menjadi karyawan atau pegawai kan, karena tidak mampu menerima tantangan kan begitu. Nah, harapan saya anak-anak muda yang hari ini Gen Z atau Gen A ya ke depan supaya memiliki mentalitas yang tangguh, mentalitas yang pantang menyerah, terus berusaha. Jatuh boleh berkali-kali, tetapi kan kita hanya butuh sekali berhasil agar kejatuhan-kejatuhan kita yang banyak itu tidak berarti begitu. Jadi habiskan jatah gagalnya dan insya Allah nanti akan menemukan keberhasilan. Filosofi hidup yang saya pegang adalah warisan dari ayah saya. Jadi kita hidup itu yang pertama adalah selalu mengutamakan niat. Jadi ayah saya tuh pernah bilang, Dek, dimanapun kamu melakukan kegiatan apapun selalu awali dengan niat yang baik. Kalau niat kamu baik, kamu tidak akan kehilangan apapun. Kalaupun nanti hal yang kamu lakukan ternyata tidak berhasil, kamu tidak kehilangan apapun. Kamu masih memiliki nilai di mata Allah karena diawali dengan niat yang baik. Itu yang pertama. Jadi ngadu niat, ngadu benar kalau bahasanya almarhum ayah saya itu begitu. Terus yang berikutnya adalah dimanapun kita harus khairnas anfa'uhum linnas. Kita harus bisa bermanfaat bagi siapapun, baik itu bagi sahabat, keluarga, ya, musuh sekalipun. Jadi kita tidak perlu merasa bahwa di saat kita harus berbuat baik, di saat orang itu harus baik ke kita. Enggak. Di saat orang itu jahat ke kita pun ya kita harus tetap baik, karena kita tidak kehilangan apapun, karena nilai yang paling utama adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu yang memberikan kekuatan dan keyakinan bagi saya bahwa
hal yang saya lakukan selalu diawali dengan niat yang baik, selalu melakukan upaya bagaimana saya selalu bermanfaat untuk orang lain, begitu. Khairnas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Lalu merendahkan standar kebahagiaan kita, nah, itu yang paling penting. Kan kalau kita menggantungkan kebahagiaan kita di luar dari jangkauan kemampuan kita, maka itu adalah penderitaan. Misalkan kita mau bahagia, kita menunggu harus punya ini dulu, harus mencapai ini dulu, harus punya ini gaji sekian atau segala macam ya. Itu kan otomatis membuat kita, diri kita khususnya, menderita karena menggantungkan kebahagiaan kita di luar dari jangkauan. Jadi kebahagiaan itu harus kita turunkan standarnya. Seperti saya cukup dengan rokok 2 bungkus, kopi 4 gelas, saya menjadi manusia paling bahagia. Nah, gitu kan. Jadi sangat rendah sekali. Saya tidak butuh mobil mewah, saya tidak butuh penampilan yang luar biasa gitu. Selama saya masih bisa bermanfaat, masih sehat, dan semua apa yang kita lakukan tidak merugikan orang lain. Itu sih, mengalir apa adanya, berbuat baik, berniat baik. Kalau mau memelihara tanaman hias, harus punya karakter dulu. Jadi tanaman hias ini butuh manusia-manusia pilihan. Jadi manusia-manusia pilihanlah yang punya tanaman hias. Kenapa? Karena manusia yang memiliki, menjunjung tinggi komitmen itu baru boleh punya tanaman hias. Karena apa? Kan komitmennya gini, kalau tanaman hias kan harus disiram seminggu 2 kali, dia seminggu 2 kali. Nggak boleh lebih dari seminggu, mau 4 kali, 5 kali, malah mati tanamannya. Dia harus punya komitmen, dia harus bisa menghargai proses, dia harus memiliki upaya untuk terus merawat tanaman itu. Jadi berkomitmen, menghargai proses, dia harus sabar kan gitu. Jadi kalau belum punya itu jangan punya tanaman hias kan gitu. Jadi karakter manusia yang baik itu bisa kita lihat. Kalau dia punya tanaman hias, berarti itu orang baik. Karena dia punya mentalitas karakter yang bagus. Bahwa pasti orang itu dia memiliki komitmen, pasti orang itu dia menghargai sebuah proses, pasti orang itu dia memiliki kesabaran gitu. Jadi mempunyai tanaman hias itu membentuk karakter diri orang. Nah, bagi teman-teman Halo Bos yang sudah siap menjadi manusia baik, ya silakan. Nanti membeli tanamannya bisa melalui Instagramnya Minaku, di sana bisa DM atau melalui link-link website atau misalkan ada Shopee dan lain-lain yang nanti bisa ini. Atau misalkan mau belajar datang langsung ke Minaku juga boleh, datang ke greenhouse-nya Minaku nanti boleh didatangi begitu. Nama Instagramnya Minaku Home Nature, Facebooknya juga sama, link TikTok segala macam, Shopee, Tokped-nya sama. Minaku Home Nature, begitu. Lokasinya di Jalan Raya Pondok Pitung, Ciapus, Kabupaten Bogor. Dari BNR naik ke atas, nanti ada ketemu di sana. Minaku Home Nature ya. Jangan lupa untuk terus mendapatkan pengetahuan, insight, ilmu untuk mensubscribe channel Halo Bos.